Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Mailinda. Oke, jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian, aku pengen cerita ke kalian bagaimana sih ceritanya aku nih yang hampir ketipu sama perusahaan. Ya, kalau misalkan dibilang ini adalah perusahaan abal-abal gitu kan, yang mengatasnamakan PT. Nah, jadi sebelum aku masuk ke topik pembahasannya, bagaimana aku yang hampir ketipu sama si PT penipu ini gitu kan. Buat kalian yang mungkin ini adalah video pertama kalian yang kalian tonton di YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, dinyalain tombol notifikasinya agar kalian bisa update video-video aku terbarunya. Dan jangan lupa di like jika kalian suka, di share sebanyak-banyaknya ke seluruh media sosial kalian agar video ini bermanfaat buat orang lain juga. Dan jika ada pertanyaan atau perihal-perihal yang kalian pengen ungkapkan, bisa kalian komen di bawah. Oke, langsung aja ke topik pembahasannya gitu kan. Nah, jadi sebelumnya beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku lupa gitu kan. Nah, jadi aku tuh emang lagi bener-bener butuh pekerjaan banget guys. Ya, aku kan nganggur gitu kan, jadi aku berusaha cari kerja gitu. Nah, aku cari-cari kerja gitu di via internet. Aku cari-cari lowongan pekerjaan di Google gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya aku cari lowongan pekerjaan tapi yang emang di daerah Depok gitu, karena emang aku pengennya kerjanya itu yang deket-deket aja, yang deket-deket daerah Depok, daerah aku gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku nyari di Google gitu kan, nyari di Google lowongan pekerjaan di daerah Depok gitu. Nah, ternyata kan munculnya banyak. Tetapi aku tuh pengen nyari pekerjaan yang emang sesuai dengan passion aku gitu guys. Jadi aku pengen nyari pekerjaan yang emang aku kuasain sama pekerjaan itu gitu. Karena emang sebelumnya di kerjaan aku sebelumnya itu kan aku jadi admin online shop gitu. Jadi aku dipegangin komputer gitu kan, suruh megang admin kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makanya aku merasa passion aku tuh, ya aku suka sama dunia komputer gitu. Makanya aku pengen nyari pekerjaan yang emang sesuai dengan passion aku ya di komputer itu tadi gitu kan. Nah, singkat cerita aku nyari-nyari di Google lowongan pekerjaan admin online shop di Depok gitu kan. Nah, akhirnya ada beberapa yang muncul, tapi itu kayak aku kurang serak gitu kan sama lowongan-lowongan yang lain. Nah, di PT ini, di salah satu PT ini aku nemu nih PT yang bener-bener kayak aku ngerasa serak gitu kan. Kayak misalkan pekerjaannya itu katanya sih jadi staff administrasi kayak gitu guys. Nah, jadi terus habis itu gajinya juga ya lumayan gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita di situ ada nomor WhatsApp-nya. Nah, tanpa berpikir panjang, tanpa aku pikir-pikir lagi, kayak aku udah ngerasa kayak coba deh gitu kan, coba aku hubungin si pihak HRD-nya ini gitu kan, HRD si PT-nya ini gitu. Nama PT-nya itu PT Cahaya Internusa Autoparts. Nah, bagus banget kan tuh namanya, tapi ternyata ya kayak gitu deh. Nah, jadi lanjut ya. Jadi aku hubungi nih karena emang berhubung ada tertera nomor WhatsApp-nya, aku hubungin gitu kan. Aku hubunginnya benar. Nanti aku aku kasih lihat ke kalian gitu gimana chatnya aku sama dia, sama si PT ini gitu. Nanti aku kasih tahu ke kalian. Dan aku nemu web lowongan pekerjaan ini tuh dari juala.com, dari webnya juala.com. Jadi dia tuh kayak naruh lowongan pekerjaan di juala.com kayak gitu guys. Jadi aku lihat di juala.com dan di situ dia naruh
nomor WhatsAppnya. Yaudah aku hubungin gitu kan. Aku hubunginnya itu bentar. Nah, pertama aku hubunginnya kayak aku tuh nanya gitu kan, Assalamualaikum, selamat malam HRD Manajer PT CAI Internusa Auto Parts. Saya Melinda, mau bertanya apakah PT ini masih memiliki lowongan pekerjaan. Nah, intinya aku tuh nanya seperti itu guys. Aku nanya di jam 22.26, sekitar jam setengah 11an aku nanya. Karena di situ berhubung pas aku chat itu dia checklist 1 gitu kan, ya udah pasrah gitu ya, mungkin udah tidur kali ya apa gimana gitu. Nah, sampai akhirnya subuh gitu kan, subuh pas aku sholat subuh, terus aku buka HP, tiba-tiba si PT ini tuh kayak hubungin aku gitu, kayak chat aku tuh dibales gitu kan, chat aku dibales, dia kayak langsung perihal panggilan interview saya Ibu Siren dari PT Cahaya Internusa Auto Parts. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu PT Cahaya Internusa Auto Parts gitu itu apa sih gitu kan, pekerjaan apa sih, katanya sih pekerjaan yang bekerja di bidang otomotif kayak gitu guys. Jadi kayak ya mungkin kerjaannya itu kayak dunia motor atau mobil, aku nggak tahu gitu kan, pokoknya intinya bekerja di bidang otomotif kayak gitu. Nah, jadi kayak terima kasih atas ketertarikan Anda, silakan hadir ke kantor bawa lamaran langsung untuk proses interview. Nah, jadi di balasan dia ini ke aku itu kayak aku tuh langsung dipanggil buat interview gitu guys. Aku suruh interview jam 7:30 dan interviewnya itu di Jalan Suryo Pranoto nomor 85A, RT 2 RW 7, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Harmoni. Pokoknya ya daerah Gambir, Jakarta Pusat sana ya guys ya. Nah, terus habis itu dia tuh nanya kan, dia nanya ada fotokopi ijazah dan KTP, nanti penempatan sesuai domisili, hanya interview saja yang di Jakarta Pusat, bagaimana bisa datang besok pagi ke kantor gitu kan. Nah, akhirnya di situ aku spontan langsung seneng banget gitu guys, karena emang aku bener-bener butuh pekerjaan banget. Alhamdulillahnya itu kayak langsung dipanggil perihal interview kayak gitu, langsung dipanggil interview, suruh ke kantor yang Jakarta Pusat itu di Gambir. Aku langsung antusias banget, pokoknya kayak udah semangat banget, pokoknya semangat udah 45 banget, udah intinya semangat udah jor-joran deh pokoknya. Nah, ya udah, terus habis itu aku ngomong kan ke ibu aku, ke kakak aku, kalau misalkan aku dipanggil interview kayak gitu. Nah, akhirnya juga mereka itu responnya itu senang gitu guys, senang kalau misalkan aku dipanggil interview. Nah, ibu aku sama kakakku yang mau nganterin aku, mereka yang nawarin kayak gitu. Nah, makanya aku disuruh siap-siap gitu kan sama kakakku, aku disuruh pokoknya suruh mandi, pokoknya suruh persiapan intinya, karena kan emang di chatnya itu interviewnya tuh kan jam 7:30, makanya kayak kita tuh buru-buru banget. Nah, kayak berhubung dadakan kayak gitu guys, aku tuh bener-bener gak mempersiapkan apapun gitu, kayak kan disuruh kayak ada fotokopi jasa, fotokopi KTP. Nah, aku tuh belum ada fotokopian kayak gitu guys, jadi kayak ini mau kerja tapi nggak ada persiapannya, tapi emang bener-bener dadakan banget gitu. Dan aku tuh nggak berpikir negatif kalau ini bakal penipuan gitu, karena emang aku positifnya mungkin si PT ini emang bener-bener butuh karyawan banget gitu. Aku positif thinkingnya seperti itu gitu awalnya gitu kan. Nah, akhirnya yaudah, singkat cerita aku persiapan, terus abis itu aku juga belum bikin surat lamaran, belum bikin CV dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pas subuh itu semuanya itu serba mendadak guys. Jadi kayak buat surat lamaran, buat CV, semuanya itu bener-bener dadakan pas subuh itu gitu. Jadi kayak bener-bener gak ada persiapan sama sekali emang gitu kan. Nah,
apa namanya, singkat cerita, udah jadi semua nih, apa namanya, CV, surat lamaran aku gitu kan, udah jadi semua, aku udah bikin. Nah, terus tinggal fotokopi ijazah sama si KTP-nya ini gitu kan. Nah, nggak mungkin dong tukang fotokopi tuh buka jam 5 subuh, nggak mungkin dong buka subuh-subuh gitu. Nah, makanya apa namanya, aku harus nunggu dulu tukang fotokopian itu buka sekitar jam 8, jam setengah 9-an, pokoknya ya sekitar jam segitu gitu kan. Nah, akhirnya apa namanya, aku tuh tapi tuh aku ngeyel gitu sama bapak aku tuh, aku ngeyel kayak apa namanya, Pak, ayo Pak cari tukang fotokopian yang lain gitu, nggak usah di situ gitu kan. Emang ternyata nggak ada yang buka sama sekali guys. Emang pagi-pagi jam 7 itu belum ada yang buka tukang fotokopian gitu. Makanya ya udah, aku pasrah tunggu tukang fotokopian yang di dekat rumah aku itu sampai buka. Nah, akhirnya apa namanya, kakakku udah mandi, ibu aku udah mandi, udah pokoknya caam-caam, udah pada siap gitu kan nganterin aku gitu. Nah, akhirnya tinggal nunggu si tukang fotokopiannya buka ini. Singkat cerita, udah buka kan tuh sekitar jam 8 lewat. Ya pokoknya aku di situ udah panik tuh, aku telat ini gimana nih, padahal dipanggil interviewnya tuh jam setengah 8 gitu kan. Aku telat setengah jam sendiri, belum di perjalanan ini gitu kan. Nah, akhirnya ya udah pasrah gitu kan. Akhirnya aku fotokopi dulu. Setelah fotokopi udah beres semuanya gitu kan, ibu aku sama kakak aku pergi ke stasiun Juanda. Karena kan emang pas di chatnya itu, kalau misalkan naik komuter lain KRL, apa namanya, turun di stasiun Juanda gitu kan. Nah, ya udah, kita pergi ke sana. Aku pergi dari stasiun Depok Baru ke Juanda. Nah, itu udah bener-bener semangat banget, bismillah, semoga keterima gitu kan. Pokoknya udah, aku, ibu aku, kakak aku udah banyak doa banget gitu kan, semoga keterima. Nah, akhirnya pas aku di kereta gitu kan, aku tuh kayak apa namanya, kepikiran gitu, katanya kalau misalkan apa namanya, kerjanya itu sesuai dengan domisili aku kan di Depok, hanya panggilan interview aja yang di Gambir, yang di Jakarta Pusat itu gitu kan. Nah, akhirnya di situ aku langsung kepikiran buat searching apa namanya, PT-nya yang di daerah Depok gitu kan. Aku iseng kayak coba mau nyari nih PT yang di Depoknya itu yang di mananya sih, siapa tahu kan aku tahu gitu kan di daerah deket aku mungkin gitu. Nah, pas aku mau nyari PT-nya ini yang di daerah Depok, kok nggak ada gitu di Google tuh, nggak ada gitu guys. Jadi nggak muncul gitu, munculnya itu ya apa namanya, PT-nya dia yang di daerah Gambir ini gitu. Nah, makanya aku langsung bingung gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya selama aku di kereta itu, aku nyari tahu gitu kan, apa namanya, si PT yang di daerah Depoknya itu di mana gitu, si PT Cahaya Internusanya itu di daerah Depok itu di mananya gitu kan. Nah, akhirnya aku apa namanya, scroll ke bawah, apa namanya, Google-nya tuh. Aku scroll ke bawah, terus ada bacaan penipuan atau tidak gitu kan. Nah, nanti aku taruh di sini apa namanya, yang aku maksud itu seperti apa, yang aku scroll ke bawah itu maksudnya seperti apa. Aku klik yang bacaan penipuan atau tidak ini. Nah, terus habis itu di web ini tuh kayak tertera itu kayak chatnya si Ibu Siren ini. Nama HRD-nya itu namanya Ibu Siren guys. Jadi kalau misalkan kalian nih yang mungkin apa namanya, dapat panggilan interview dari Ibu Siren, please hati-hati. Oke, langsung aja lanjut. Terus abis itu ini ada yang nanya nih kayak gini, gimana mas kemarin jadi datang interview nggak? Soalnya juga dapat undangan. Terus habis itu nipu kayaknya, soalnya nanti disuruh bayar 1 juta. Gal, itu beneran nipu.
apa enggak aneh besok suruh datang gitu. Pokoknya banyak banget yang dapat undangan suruh interview ke sana, ke daerah Gambir itu guys. Nah mereka juga pada bingung gitu kan, jadi kayak ini tuh obrolan kayak balas-balasan chat kayak gitu guys. Nah akhirnya ada yang balas kayak gini, saya kemarin datang tanggal 11 Desember 2019 disuruh bayar 600.000. Berhubung saya ada uang 200.000, saya kasih 200.000, sisanya katanya dicicil. Katanya buat pengambilan kartu member dan seragam. Ini bener apa tidak? Nah jadi ada yang udah interview ke sana dan dia itu dimintain duit 600.000 guys, dengan embel-embel, dengan alasan ini bakal buat seragam, ini bakal buat ID card gitu kan. Nah terus habis itu ada yang balas lagi kayak gini, secara tidak langsung menggunakan biaya dengan embel-embel deposit seragam sebesar 600.000 dan tidak bisa potong gaji karena beda masuknya secara tidak langsung itu masuk kantong orang kedua. Barusan saya interview dan saya ambil rekaman. Ngelamarlah yang cerdas, jangan mau dikibulin. Nah, di situ aku langsung kayak pas di kereta itu bingung banget dong gitu kan. Aku bingung banget, kayak udah mulai keraguan, udah mulai muncul gitu kan. Nah, terus habis itu ada juga nih yang udah dipanggil interview gitu kan. Tadi aku baru interview sama teman aku dan dia minta 600.000. Di situ aku mulai ragu. Aku awalnya nggak mau bayar, tapi tiba-tiba teman aku bilang mau bayar DP-nya dulu 200.000. Lah, aku bingung, gampang banget teman aku bilang gitu. Dia tuh kayak terhipnotis sama tuh orang. Pas selesai interview, aku bilang kayaknya itu penipuan dan dia baru sadar. Nah, jadi itu ada yang dia tuh udah kepanggil interview kayak gitu guys. Nah, jadi tuh bener-bener dimintain duit 600.000 gitu. Nah, itu kayak emang bener-bener kalau misalkan orang yang udah dipanggil interview ke sana gitu kan, nah mereka tuh kayak udah terhipnotis kayak gitu, emang suruh kayak bener-bener los ngasih duitnya 600.000 gitu kan ke si ibu Siran ini gitu. Nah makanya selama aku di di kereta itu aku langsung kayak ragu banget, ini gimana, ini bener apa enggak ya gitu kan. Aku mikirnya sempat kayak gitu karena aku punya saudara yang percis banget kasusnya itu sama kayak aku kayak gini. Dia itu jauh-jauh dari Lampung gitu ya guys ya, jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta pengen ngelamar kerja. Dan dia itu sekali yang ngelamar kerja sama dimintain duit 600.000 juga, tapi aku nggak tahu nama PT-nya itu apa. Nah akhirnya dia ditipu dan nggak dipanggil kerja sama sekali kayak gitu. Makanya aku langsung kepikiran, oh ya udahlah ini mah nggak jadi gitu, emang mungkin bukan barokahnya aku di sini gitu kan. Ya udah akhirnya udah sampai stasiun Juanda nih, belum sampai ke kantornya itu tuh yang di Gambir tuh. Aku udah berhenti di stasiun Juandanya. Aku bilang tuh sama ibu aku, sama kakak aku, ya begini begitu gitu. Dan akhirnya mereka juga kayak, oh ya udahlah gitu kan, kayak mesti nyemangatin aku juga. Ya mungkin ini bukan rezeki kamu, kata ibu aku kayak gitu. Ya banyak doa aja, semoga dapat ganti yang barokah gitu kan. Nah akhirnya ya udah gitu, udah bener-bener stay di Juanda, di stasiun Juanda. Bener-bener kita stay bertiga di Juanda, bener-bener gak ada tujuan sama sekali gitu guys. Jadi mau kemana juga nggak tahu gitu. Nah akhirnya ya udah kita agak lama, sekitar 1 jam di stasiun Juanda nggak ngapa-ngapain. Ya udah akhirnya balik lagi ke Depok. Ya udah gitu kan, kata ibu aku sambil jalan-jalan, ya udah sambil jalan-jalan aja gitu. Dan akhirnya jalan-jalan juga ujung-ujungnya makan bakso gitu kan. Nah di situ aku mikir gitu, oh ya udah mungkin emang ini bukan rezeki aku gitu. Aku sempat down sih sebenarnya, aku sempat kayak ya Allah, nyari kerjaan gini banget sih, udah ada niatan baik pengen nyari kerjaan tapi kok malah kayak gini gitu kan. Nah ya udah aku di situ istirja, aku di situ bener-bener ngelus dada aja gitu, karena emang aku yakin Allah pasti bakal mengganti yang barokah buat aku gitu kan. Nah ya udah
Makanya dari pengalaman ini, dari kasus ini, aku pengen sharing ke kalian, aku pengen ngasih saran ke kalian, buat kalian yang pengen nyari lowongan pekerjaan, please nyari yang bener-bener itu detail gitu. PT-nya itu apa, kayak gimana, udah terkenal apa belum. Pokoknya kalian harus cari tahu sedetail mungkin kalau kalian emang pengen nyari pekerjaan. Dan aku nggak masalahin kalau misalkan kalian pengen nyari lowongan pekerjaan itu di via internet juga sama kayak aku di Google, itu terserah kalian. Di sosial media lainnya itu terserah kalian. Aku juga nggak menyalahkan sepenuhnya Google kalau misalkan masalah kasus penipuan ini, nggak menyalahkan sepenuhnya sama Google gitu kan, karena emang tugas dia itu hanya menyaring lowongan pekerjaan yang emang mau daftar ke dia gitu kan. Nah, aku di sini hikmahnya, aku bisa dapat ngambil hikmah gitu kan dari kejadian ini. Dan alhamdulillahnya aku nggak sampai ke kantornya itu, dan aku belum ketemu sama si ibu sirennya itu. Alhamdulillahnya itu seperti itu. Ya kalian bisa tahu sendirilah gitu kan, uang 600.000 itu nggak sedikit guys, itu banyak banget kalau menurut aku pribadi ya. Mungkin menurut kalian 600.000 doang gitu, tapi menurut aku 600.000 itu adalah uang yang sangat berarti gitu. Dan apa ya, dengan cuma-cuma misalkan aku ngasih nih uang 600.000 ke orang yang belum aku kenal sepenuhnya, dan aku juga belum tahu pekerjaan aku tuh seperti apa nantinya gitu kan. Nah, sangat disayangkan banget kalau misalkan aku harus ngasih uang 600.000 ini ke orang yang belum jelas gitu, yang ngasih pekerjaan juga belum tahu aku kerjanya apa gitu kan. Kalau misalkan ngasih dengan cuma-cuma kayak gitu, itu bener-bener sangat disayangkan banget sih kayak gitu. Makanya aku alhamdulillahnya aku belum sampai ke kantornya ini. Kalau misalkan aku udah sampai ke kantornya si Ibu Siren ini, si PT Cahaya Internusa Auto Parts-nya ini, mungkin aku emang udah dikasih udah dimintain duit 600.000 juga, atau bahkan 1 juta gitu kan. Karena emang beberapa sih itu dimintain uang 600.000 dengan embel-embel seragam, ID card lah lain sebagainya gitu kan. Nah akhirnya ya udah, aku pengen ngasih saran ke kalian, kalau misalkan kalian pengen nyari pekerjaan, please cari kerjaan yang emang bener-bener tokonya atau PT-nya atau apalah itu bener-bener detail, kayak tempatnya di mana, terus habis itu ada bener-bener ada tokonya, bener-bener ada PT-nya, ada bangunannya seperti itu. Karena pas aku searching di Google itu cuma jalanan aja guys, di Jalan Suryo Pranoto itu yang di Gambir itu, si PT Cahaya Internusanya itu kayak cuma jalanan gitu aja, nggak ada bangunan PT-nya gitu. Nah makanya aku di situ langsung ya udahlah, mungkin ini emang bener-bener PT gak jelas gitu. Nah yaudah, makanya buat kalian nih yang mungkin emang mau nyari kerja, please nyari kerjaan yang bener-bener cermat kalau nyari kerjaan gitu. Jangan sampai ketipu kayak aku gini, jangan sampai hampir ketipu kayak gini. Nah jadi kayak gitu aja mungkin cerita aku, sharing aku ke kalian. Oh iya, dan kalian tahu gak sih, selama aku di perjalanan itu, selama aku belum nyampe ke si PT-nya itu, aku tuh dichatin terus sama si Ibu Sirena itu. Udah sampai mana sekarang nih? Sudah sampai mana sekarang saya Ibu Siren? Anda jadi datang tidak hari ini ke kantor, harap balas kepastiannya agar langsung prioritas kerja dan tidak digantikan dengan pelamar lain. Terima kasih, kata dia gitu kan. Nah, setahu aku yang namanya HRD, yang namanya atasan tinggi itu kayak nggak ada waktu lah ya buat ngelayanin orang yang belum jelas gitu. Maksudnya kan aku di sini juga belum jelas gitu kan, mau jadi apa enggak gitu ke ngelamar ke pekerjaannya si Ibu Siren ini gitu. Yang namanya HRD, yang namanya atasan petinggi kayak gitu tuh emang setahu aku nggak ada waktu buat ngecat kayak gitu. Kalau misalkan kita butuh, ya kita datang ke PT-nya langsung, ke kantornya langsung tanpa disuruh gitu kan. Nah tapi si Ibu Siren itu kayak
ngedesek aku buat suruh datang ke kantornya gitu guys. Jadi ya udah, akhirnya di situ aku nggak bales chatnya dia. Dan sampai akhir itu ya udah aku bener-bener move dengan PT si Cahaya Internusanya ini. Nah ya udah, mungkin itu aja, durasinya udah mungkin kepanjangan, dan mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kurang berkenan. Tapi semoga di video aku kali ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua yang mungkin sama kayak aku yang lagi nyari pekerjaan gitu kan. Makanya harus berhati-hati sama panggilan-panggilan interview yang belum jelas seperti itu guys. Nah oke, langsung aja, sekian dari aku. Dan aku mohon banget bantu YouTube channel aku ini supaya berkembang. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen tentunya. Oke, see you next video. Assalamualaikum.